Good morning, all my friend, my family, men and women of God from across the nation. Devotion from Nation this morning. I'd like for you to read, for all of us to think about and share about from Exodus chapter 15. Pagi hari ini, renungan Devotion from Nation. Renungan dari berbagai bangsa pagi ini. Saya ingin kita membaca bersama-sama dari Keluaran pasal yang ke-15. I've been thinking about the word COVID. Ya, kata COVID sudah menjadi kata yang mengerikan. Begitu mendengar kata COVID, kita akan langsung, yang muncul dalam pikiran kita adalah sangat negatif. Bahkan tidak jarang kata COVID memunculkan kata kematian, bahaya, virus yang mengerikan, yang telah membunuh ratusan ribu orang di berbagai bangsa. When we hear the word COVID-19, automatically come into our mind and our heart, that suddenly fear come. Yeah. The word death, dangers, virus. That would come to mind when we hear the word COVID-19. Which is true that what happening over 200 nations where COVID-19 been spread around rapidly in the past 8 months. But this morning I would like for you to hear the word COVID in different perspective. Nah, pagi ini saya ingin kita mendengar sama-sama kata COVID dari perspektif yang berbeda atau dari sisi yang berbeda. Saya ingin mulai dengan kata C. I would like to begin the word COVID with the letter of C. C which stand for covenant blessing. C ini stand untuk kata covenant blessing atau berkat perjanjian. Jadi ketika kita mendengar kata COVID, maka yang pertama yang muncul dalam hati kita, pikiran kita adalah ini, berkat perjanjian atau covenant blessing. Mari kita baca bersama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-22. Let's just read Exodus chapter 15 starting in verse 22. Dikatakan demikian, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Now, this is the key to living healthy life. Ini merupakan kunci untuk memiliki kehidupan yang sehat. One of the covenant blessing, salah satu dari berkat perjanjian, covenant blessing that God gave to us is living in divine healing. But the purpose of living in divine healing is that so we can live in divine health. Divine health. Tujuan salah satu berkat perjanjian adalah Tuhan bukan cuma mengampuni dosa kita. Bukan cuma ingin memberkati kita. Tetapi berkat terbesar salah satunya adalah kesembuhan. Kesembuhan ilahi. Tujuan dari kesembuhan ilahi adalah untuk kita hidup dalam kesehatan ilahi. Saya tidak mempercayai bahwa kehendak Tuhan untuk kita hidup sakit-sakitan. I don't believe that we as a children of God, we live in sickness all the time. Just one after another, sickness after sickness. Then if we got sick, then we need a divine healing.
Yes, it's a covenant blessing. Healing is one of the covenant blessing that Jesus has done for us on the cross. When he said, by his stripe ye were healed. Betul, kesembuhan itu adalah berkat perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Bukan hanya mengampuni dosa, tapi juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tapi tujuan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, ini bukan supaya kita kemudian sakit lagi dan perlu kesembuhan ilahi lagi. Tapi tujuan kita sembuh adalah kita hidup dalam kesehatan ilahi. Living in divine health, this is the will of God for us. Ya, ini kehendak Tuhan buat kita. So, ayat ini memberitahu kepada kita prinsip-prinsip tentang hidup di dalam divine health. Oke? Nah, yang pertama dikatakan sini 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, apa yang terjadi kalau berjalan 3 hari di padang gurun, kekeringan, tidak mendapat air? Jelas, tubuh akan mengalami dehidrasi. Dan mengalami dehidrasi dan itu akan berarti sakit penyakit. Bayangkan seperti mobil yang tanpa oli. Ya. Mobil tanpa oli. Bayangkan mobil radiatornya kering, tidak ada air. Pasti mesin panas. Dan kalau mesin panas pasti akan berpengaruh kepada seluruh bagian spare part mesin, kabel dan yang lainnya. Liquid dalam sebuah mobil, oli dan air dalam sebuah mobil ini sangat menentukan apakah mobil ini akan bisa berjalan atau tidak. Sama dengan tubuh kita. Bayangkan kalau tubuh kita 3 hari tidak mendapat air. Dehidrasi tubuh kita. Nah, ketika tubuh kita dehidrasi, maka seluruh fungsi ginjal, fungsi semua tubuh kita akan terganggu. Dan ini yang menyebabkan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Ini yang menyebabkan rusak spare part, anggota-anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Air ini salah satu bagian yang sangat penting untuk kita hidup di dalam divine health. Ya, kesehatan ilahi. Nah, ini bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semua, sumur, mata air. Air sekarang ada di depan kita, di sekeliling kita. Tapi kalau karena kemudian kita terlalu malas untuk minum air yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka jangan salahkan Tuhan dan salahkan setan kalau kemudian spare part tubuh kita ini rusak karena memang mengalami kekeringan dan dehidrasi. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Israel. So the key, one of the key in living in divine health is you have enough water in your body system. Memiliki cukup air dalam tubuh kita. Nah, ini tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan menyediakan mata air, tapi tanggung jawab kita untuk kemudian mengambil air tersebut dan meminumnya. Hari ini ada begitu banyak anak-anak bahkan di Sudan, di Afrika yang tidak punya akses kepada air bersih. Sehingga banyak setiap tahun anak-anak yang mati bukan hanya dehidrasi. Mereka tidak punya akses kepada air bersih sehingga mereka minum air kotor, air comberan, air yang sudah terkontaminasi, tidak layak minum, sehingga banyak anak-anak yang mati setiap tahun di Afrika karena ini. Jadi bukan hanya sekedar air, tetapi memasukkan air yang murni, air mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, ini menjadi sangat penting sekali buat kesehatan tubuh kita. Lihat, ayat yang ke-23, sampailah mereka ke Mara. Tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara.
Kunci kedua untuk hidup dalam kesehatan ilahi adalah hidup bebas terlepas dari kepahitan. Bebas dari pahit hati, bebas dari benci, bebas dari marah, bebas dari kecewa dan dendam kepada siapapun. Pahit kepada suami, pada istri, pahit kepada orang tua, pahit kepada ketua sinodemu, kecewa dan benci kepada mertuamu mungkin, atau rekan sekerja hamba Tuhan. Para dokter bisa membuktikan bahwa ada korelasi yang kuat antara sakit di dalam tubuh kita dengan kesehatan emosi yang dimiliki seseorang. Emosi yang tidak sehat itu adalah emosi yang hidup dalam kepahitan, kekecewaan, dan kemarahan terus-menerus. Dan menyimpan benci dan pahit. Yang kedua adalah ini. Kita harus belajar hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan jika kita ingin hidup dalam kesehatan ilahi. Hidup dalam pengampunan. Lepaskan segala kepahitan dari hati kita. Ayat yang ke-24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum? Yang ketiga, kunci hidup dalam kesehatan ilahi yang ketiga adalah ini. Hidup selalu penuh dengan syukur. Ada hamba Tuhan yang berkata PSBB itu adalah singkatan penuh syukur berkat besar. Hidup penuh syukur ada berkat besar. Kalau ingin hidup sehat dan hidup dalam kesembuhan ilahi, maka yang ketiga di sini adalah pastikan hati saudara penuh dengan syukur senantiasa setiap hari. Bukan bersungut-sungut dan ngomel setiap hari. Untuk semua yang tidak ada, untuk semua keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Tapi selalu bersyukur untuk apa yang ada. Bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini kunci hidup dalam kesehatan dan kesembuhan ilahi. Berikutnya, ayat yang ke-25. Berserulah, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Musa berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan strategi bagaimana air yang pahit itu menjadi manis atau menjadi sehat sehingga bisa dikonsumsi dan bisa diminum. So Moses cried out in Marah because the water was so bitter and they cannot drink the water. And God gave Moses a strategy how to heal that water. God showed him a piece of tree or wood, which is symbolized of the cross of Jesus Christ. And God told Moses, said, throw that tree, that wood into that bitter water. And immediately the water was healed, so become a drinkable water. Ketika Musa lemparkan kayu itu, air itu menjadi sehat, air itu menjadi sembuh dan bisa diminum. Hidup dalam kesehatan ilahi penting, ada 3 hal tadi. Konsumsi air yang cukup buat tubuh kita. Make sure you have enough water in your body system if you want to live in divine health. But secondly, live always in love and forgiving. Don't hold bitterness or grudges against others. And thirdly, this is the key to live in divine health, is to live a thankful heart. Have a grateful heart every day. Give thanks to the Lord in all seasons of life. But if you
are in situation today, you are sick in your body. You have sickness in your body. Not good. Some part of your body already been broken. Now, God give a strategy which is the wood, the cross. Salib adalah kunci untuk menuju kesembuhan. Bukan cuma kesembuhan fisik, tapi juga roh dan jiwa saudara. Kembali ke salib. Tapi kemudian dia berkata, jika kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan setia melakukan ketetapannya, maka dia tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Now, this is God's covenant. See, if you obey the Lord and hear His voice, He said that He will not put any of this disease and sickness that He put on Egypt. This is the key to live in divine health and divine healing. Covenant blessing. It's not only God want to heal your body, but also God want to show you wisdom how to live in divine health. Selamat hidup sehat dan selamat sembuh. Pagi hari ini saya minum ini wedang uwuh, minuman dari herbal. This is herbal drink. Ya, kami di Pondok Penuai. Kami produksi namanya Jauh Jahe Wedang Uwuh. Ya, ini minuman sehat semua dari cengkeh, kapulaga, sereh, jahe, kayu secang, gula merah. Ya, so this is a healthy drink. So live a healthy life. Need a healthy drink. Sarapan pagi saya singkong bakar. So anyway, God bless you guys. Have a great day. Again, covenant start with the letter C, stand for a covenant blessing. I pray that this covenant blessing just be upon you and fill your life and just take over your life. Live in covenant blessing. So when we hear the word COVID-19, we hear a covenant blessing. So rejoice and be glad. Just declare that healing, declare that health, healthy life for you, spirit, soul, and body. God bless you. See you next time.